Shalom, opung, oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang kita peringati sebagai hari ulang tahun yang ke-75 Republik Indonesia. Kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada bangsa kita, dan oleh karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan di hari kemerdekaan ini, di perayaan hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih. Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Sungguh sesuatu yang sangat kami syukuri, sehingga kami dapat hidup dengan bebas dan berkarya di tengah-tengah negeri tercinta Indonesia. Dan di hari perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini Tuhan, bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Biarlah di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menuntun kami, agar kebenaran firman Tuhan menuntun kami untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang menyatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Opung, oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih, walaupun di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah perayaan 17 Agustus, perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 yang sepi, karena memang kita tidak boleh berkerumun, kita tetap bersyukur dan memang harus bersyukur sebagai sebuah bangsa yang telah dikaruniakan kemerdekaan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu pada saat ini kita ingin merenungkan firman Tuhan dari kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu dan juga pelayanan para rasul. Dalam pembacaan kita sudah disampaikan bahwa terjadi pertumbuhan jemaat yang amat pesat.
Dan pertumbuhan jemaat ini ternyata menimbulkan masalah seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, bahwa pelayanan meja terabaikan atau diakonia terabaikan. Diakonia kepada janda-janda atau orang miskin pada waktu itu terabaikan. Pelayanan meja atau diakonia ditujukan, sebutan atau istilah yang ditujukan kepada mereka yang mengatur, yang mengelola pembagian makanan kepada orang miskin dan janda di dalam jemaat. Kita sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4, bahwa kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka saling menopang satu dengan yang lain. Bahwa orang-orang yang miskin ditolong oleh orang-orang yang kaya. Mereka berbagi makanan satu dengan yang lain. Itu berarti bahwa pelayanan kepada orang-orang miskin sudah dimulai dalam jemaat mula-mula. Dan yang melayani atau menangani pada saat itu adalah para rasul. Para rasul menangani semuanya. Mereka memberitakan Injil, mereka mengajar, mereka berkhotbah, mereka melayani meja atau melayani orang-orang miskin dan para janda. Dan dengan bertambahnya jumlah jemaat, tentu mereka kewalahan menangani semuanya. Sehingga pelayanan meja atau pelayanan kepada orang-orang miskin dan para janda ini memang terabaikan, seperti laporan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani pada waktu itu. Lalu para rasul kemudian mengumpulkan seluruh jemaat, seluruh murid untuk mencari jalan keluar. Dan kemudian diputuskanlah untuk memilih pelayan-pelayan khusus dengan kriteria atau syarat tertentu. Nah, ini berarti bahwa para pelayan meja atau pelayanan diakonia sama pentingnya dengan pelayanan pemberitaan firman, mengajar, dan berkhotbah. Sehingga solusi untuk menetapkan 7 pelayan-pelayan khusus atau 7 diaken ini diambil supaya pelayanan meja, pelayanan kepada orang-orang miskin dan para janda tertangani dengan baik. Supaya pelayan-pelayan khusus ini fokus untuk melayani pelayanan diakonia sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga supaya para rasul bisa fokus melakukan tugas mereka dalam pemberitaan firman dan doa, sehingga pelayanan yang mereka lakukan bisa maksimal. Syarat-syarat yang diajukan dalam pembacaan kita adalah orang-orang yang terkenal baik, ayatnya yang ketiga, penuh roh dan hikmat. Jadi bukan orang sembarangan. Para diaken pada waktu itu memiliki kriteria yang sungguh luar biasa. Orang-orang yang memiliki nama baik, terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Amsal 22 ayat 1 juga menyampaikan hal yang sama, bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan akhirnya terpilihlah 7 orang seperti yang disebutkan dalam pembacaan kita tadi. Opung, oma, opa, ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jika jemaat mula-mula para rasul bertemu dengan tantangan dan masalah dalam kehidupan gereja dan pelayanan mereka,
dan mereka menemukan jalan keluar yang tepat, maka gereja di saat ini juga menemui tantangan dan masalah, bahkan dunia ini, yaitu adanya COVID-19. Adanya COVID-19 di dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia, mengakibatkan orang miskin bertambah, pengangguran bertambah, dan banyak orang butuh pertolongan. Negara-negara sekarang sedang mengalami ancaman resesi ekonomi, termasuk Indonesia. Bahkan ada beberapa negara yang sudah mengalaminya. Semoga negara kita Indonesia dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak jatuh ke dalam resesi ekonomi. Di dalam gereja juga menghadapi masalah-masalah. Pelayanan kepada para lansia yang rindu ke gereja, tetapi karena usia mereka kita batasi untuk sementara datang ke gereja. Anak-anak yang membutuhkan kuota atau pulsa untuk sekolah mereka, pendidikan mereka jarak jauh, keluarga-keluarga jemaat yang kehilangan pekerjaan, warga jemaat yang membutuhkan makanan dan bantuan karena kesulitan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Pemerintah dan negara kita sudah mengambil langkah-langkah, yaitu kebijakan dan aturan-aturan untuk membantu masyarakat melalui berbagai bantuan di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan kemudian memilih orang-orang terbaik sebagai relawan gugus tugas untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tentu orang-orang yang memiliki integritas yang sangat baik, jujur dan adil, sehingga mereka bisa melayani masyarakat di tengah-tengah situasi sulit ini. Dan kita tahu ada para relawan, ada tenaga kesehatan yang juga melayani terus-menerus hingga saat ini. Dan sayangnya ada banyak yang berguguran, baik dari kalangan pejabat maupun dari kalangan tenaga medis. Di tengah-tengah masyarakat, kita diharapkan untuk memiliki soliditas, yaitu kesatuan dan persatuan, agar kita bersama-sama bisa melewati wabah atau pandemi ini dalam kesatuan dan persatuan. Bukan saling menyalahkan, bukan saling memfitnah, bukan dalam kondisi yang tercerai-berai, tetapi dalam kesatuan dan persatuan kita mau menghadapi pandemi atau wabah ini secara bersama-sama. Dan juga diperlukan solidaritas dalam masyarakat, yaitu kepedulian. Sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula dalam pembacaan kita, bahwa ada kepedulian terhadap orang-orang miskin dan para janda, sehingga mereka menganggap pelayanan ini adalah pelayanan sangat penting dalam gereja, dan menentukan orang-orang khusus, pelayan-pelayan khusus, para diaken jempolan yang melayani orang-orang miskin dan para janda. Dalam kondisi sekarang sangat dibutuhkan kepedulian kita bersama untuk tidak hanya melihat kebutuhan kita, tetapi juga kebutuhan saudara-saudara kita yang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Dalam kondisi ini juga dibutuhkan
membutuhkan kepatuhan dan kedisiplinan kita untuk mengikuti apa yang pemerintah sampaikan. Aturan-aturan pemerintah yang harus kita lakukan, protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalani dengan disiplin. Seorang negarawan dari Amerika, Presiden Amerika John F. Kennedy mengatakan, ini kalimat yang pasti kita juga kenal, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang engkau berikan untuk negaramu. Di perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga diperhadapkan kepada ungkapan atau pernyataan ini. Apa yang sudah kita berikan untuk negara kita? Apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan masyarakat? Apa yang sudah kita berikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan? Ada seorang dosen ITB, namanya Pak Syarif Hidayat. Dia berhasil menemukan ventilator dengan harga yang jauh lebih murah. Ketika dia memutuskan untuk membuat alat ini, dia mendapat banyak cibiran. Dia kekurangan dana. Dia harus tidur hanya 4 jam. Dia harus tinggal bukan di rumah, berminggu-minggu di laboratorium supaya dia bisa menemukan ventilator yang murah. Dia pernah gagal, dia menangis atas kegagalan itu, tetapi dia bangkit dan berusaha sehingga dia bisa menemukan ventilator yang murah. Bagi saya ada kalimatnya yang sangat menggugah. Bapak dosen Syarif Hidayat ini berkata, lebih baik saya mati di tempat ini karena menolong orang banyak daripada saya selamat di tempat tidur saya, di rumah saya sendiri. Oma, opa, opung, ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Itu berarti di perayaan kemerdekaan yang ke-75 negara kita diharapkan untuk terus memberi yang terbaik yang kita bisa. Jika yang kita bisa pada saat ini adalah patuh dan disiplin melakukan protokol kesehatan, lakukanlah. Jangan bosan, jangan lelah, jangan berhenti. Jika kita melakukannya dengan disiplin, maka itulah bentuk cinta kita kepada negara kita, bentuk sayang kita untuk melindungi orang-orang yang ada di rumah kita dan juga masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ingatlah, sudah banyak yang meninggalkan kita, sudah banyak yang merelakan hidupnya hanya untuk melayani masyarakat. Tenaga kesehatan yang tidak pulang-pulang ke rumah, mereka juga harus gugur dalam tugas mereka. Para pejabat juga harus gugur dalam tugas mereka. Mari kita memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, sekalipun itu bentuk yang sederhana, yaitu kepatuhan dan kedisiplinan kita untuk melakukan protokol kesehatan. Dan jika kita mampu, jika kita bisa, tunjukkanlah juga solidaritas kita kepada sesama kita yang membutuhkan,
baik dalam lingkungan gereja maupun dalam masyarakat. Tuhan memberkati negara kita, Tuhan memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati gerejanya untuk terus memberikan yang terbaik. Amin. Opung, oma, opa, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, di perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami sebagai bangsa Indonesia, sehingga kami boleh merayakan perayaan kemerdekaan yang ke-75 Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2020. Walaupun kami merayakannya dalam suasana yang sepi, tanpa perayaan-perayaan dan kemeriahan seperti biasa, tetapi kiranya di dalam hati kami, jiwa kami tetap muncul dan berkobar-kobar semangat untuk terus mencintai negara dan bangsa Indonesia. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami juga dimotivasi melalui berita firman Tuhan pada saat ini untuk memberikan yang terbaik, seperti para rasul yang memberikan yang terbaik untuk jemaat, dan para diaken yang melayani dengan sungguh-sungguh untuk orang-orang miskin dan para janda. Allah yang penuh kasih, oleh karena itu di perayaan kemerdekaan ke-75 negara kami yang kami cintai ini, kami ingin berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri, para pejabat negara yang bertugas di lembaga-lembaga negara, para pemimpin di daerah, baik di kota provinsi, di kota madya, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai RT dan RW. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan kejujuran dan keadilan, supaya mereka bisa menjadi para pemimpin yang jujur dan adil untuk melayani dan membantu masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami berdoa untuk kebijakan, untuk pemerintah yang menempuh banyak kebijakan untuk melewati pandemi COVID-19 ini, dan biarlah semuanya itu boleh tersalurkan dengan baik, dan biarlah bantuan-bantuan dan orang-orang yang mengelolanya boleh melakukannya dengan jujur dan adil, sehingga masyarakat yang menjadi sasaran dari bantuan-bantuan ini boleh mendapatkannya Tuhan, dan mereka tertolong dari setiap kesulitan yang mereka alami. Jauhkan negara kami Tuhan dari resesi ekonomi yang sudah mengancam, yang sudah ada di depan mata. Kiranya dari kebersamaan, dari persatuan dan kesatuan semua pejabat, semua pemimpin, dan seluruh masyarakat Indonesia, kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik tanpa mengalami resesi ekonomi. Tetapi jika kami pun mengalaminya, bangsa ini mengalaminya, mampukan pemerintah kami Tuhan untuk bisa melaluinya dan menempuh langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang baik untuk tetap memajukan bangsa dan negara kami.
Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan Tentara Nasional Indonesia, kami doakan Polisi Republik Indonesia, kami doakan tenaga kesehatan, kami doakan para relawan yang bekerja di gugus tugas baik di pusat dan daerah, baik di lembaga gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami doakan mereka yang selalu menghadirkan diri untuk membantu dan menjadi donatur, dan biarlah dalam setiap pengabdian, dalam setiap pelayanan, dalam setiap yang diberikan boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan Engkau berkati mereka semua Tuhan, yang memberikan dan mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat bersama dengan keluarga mereka. Berikan perlindungan, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, karuniakanlah juga kepatuhan dan kedisiplinan kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar menghadapi COVID-19 ini kami sungguh-sungguh menjadi masyarakat yang cerdas, yang melakukan segala sesuatu yang dianjurkan pemerintah dan protokol kesehatan. Kami lakukan dengan penuh kedisiplinan untuk menjaga keluarga kami, juga untuk menjaga masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami doakan setiap orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang kesulitan ekonomi, mereka yang lanjut usia. Tuhan senantiasa menolong, sehingga setiap bantuan yang ditujukan kepada mereka melalui donatur dan juga pemerintah, melalui gereja, melalui lembaga-lembaga agama dan masyarakat, boleh mereka dapatkan untuk menopang kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, bahkan kami sebagai warga gereja, Engkau berkati Tuhan, supaya kami juga boleh menopang program pemerintah dan hadir untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ini harapan kami, ini syukur kami kepadamu. Kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.
Jayalah terus Indonesia, diberkatilah Indonesia. Merdeka!